Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen investasi. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ayunia Putri, NIM 197944, mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik, jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen investasi. Pengertian manajemen investasi. Manajemen investasi merupakan suatu manajemen profesional yang memegang berbagai sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, serta aset yang lainnya, seperti properti, bertujuan untuk mencapai target investasi yang dapat menguntungkan untuk investor. Investor tersebut bisa berupa institusi atau perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan lain-lain, atau bisa juga merupakan investor perorangan, di mana sarana yang dipakai umumnya berupa kontrak investasi, atau yang biasanya dipakai ialah kontrak investasi kolektif atau KIK seperti Redaksiana. Pengertian investasi. Investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian atau return baik pada masa sekarang atau dan di masa depan. Pada umumnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua macam. 1. Investasi pada aset real atau real asset. 2. Investasi pada aset finansial atau financial asset. Investasi pada aset real antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin. Sedangkan investasi pada aset finansial antara lain dapat berupa saham, obligasi. Metode pendekatan investasi. Banyak metode dalam pendekatan yang berbeda dari cara pengelolaan investasi yang bisa dilakukan terhadap suatu perusahaan manajemen investasi seperti pertumbuhan, pasar netral, nilai, indeks, kapitalisasi kecil, dan lainnya. Metode yang berbeda tersebut masing-masing mempunyai fitur lingkungan finansial tertentu, penganut, sifat risiko khusus yang berbeda. Struktur portofolio manajemen investasi. Bisnis fokus pada industri manajemen investasi adalah manajer bertugas untuk berinvestasi dan melakukan divestasi investasi nasabah. Penasihat investasi dari perusahaan manajemen investasi bersertifikat harus mengelola investasi dari klien sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing pelanggan, di mana penasihat keuangan akan merekomendasikan bentuk yang tepat dari investasi untuk nasabahnya. 1. Alokasi aset. 2. Investasi jangka panjang. 3. Diversifikasi. Beberapa kendala dalam mengoperasikan usaha manajemen investasi. 1. Laba kotor yang diperoleh terkait langsung dengan valuasi nilai pasar, sehingga kejatuhan nilai pasar dari aset akan mengakibatkan penurunan gratis laba kotor relatif terhadap biaya. 2. Sulitnya mempertahankan kinerja pengelolaan investasi sehingga mencapai nilai di atas rata-rata dan pelanggan biasanya menunjukkan sabaran kurangnya saat ini kinerja investasi yang buruk. 3. Sebuah gaji manajer investasi yang sukses sangat mahal.
dan memiliki kemungkinan dibajak oleh pesaing. 4. Pencapaian kinerja investasi atas rata-rata tergantung pada keunikan dari keahlian manajer investasi. Tetapi pelanggan tidak pernah mengabaikannya dan hanya cukup melihat keberhasilan perusahaan yang menyebabkan filosofi dan disiplin internal. 5. Analisis. Ia memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata, sering telah menetapkan kondisi keuangan sehingga mereka akan menolak tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk mengelola portofolio sendiri. Tujuan manajemen investasi adalah sebagai pedoman dalam mengendalikan portofolio investasi agar diperoleh return yang optimal yang dapat menjamin tersedianya sumber likuiditas yang cukup dan kualitas portofolio pembiayaan yang baik. Manajemen investasi ini mencakup tujuan yang harus dicapai, yaitu 1. Menggunakan pendanaan yang tersedia semaksimal dan seefisien mungkin. 2. Menyediakan likuiditas yang cukup untuk melayani penarikan dana atau melayani permintaan pembiayaan. 3. Memelihara maturity struktur yang sesuai dengan risiko yang dihadapi. 4. Menghasilkan diversifikasi yang optimal atas jenis-jenis investasi yang dilakukan sebagai upaya penyebaran risiko atau meminimalisasi risiko yang dihadapi. 5. Menjaga kualitas portofolio investasi sebagai imbangan dari risiko pembiayaan. 6. Menghasilkan income yang optimal. 7. Mampu memanfaatkan potensi keuntungan jangka panjang yang dapat diperoleh. Secara teori, berikut ini alasan seseorang melakukan investasi. 1. Mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. 2. Meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu. 3. Mengurangi dampak inflasi sehingga menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan. 4. Melakukan penghematan pajak. Dalam investasi, terdapat risiko dan return yang memiliki hubungan yang searah dan linear. Dengan kata lain, semakin besar risiko, semakin besar pula pengembalian yang didapat dan sebaliknya. Hal ini yang membuat para investor sengaja mempos-poskan dananya di beberapa tempat untuk menghindari risiko yang terlalu besar. Dalam manajemen investasi, terdapat juga proses keputusan investasi yang terdiri dari 5 tahapan, yakni 1. Penentuan tujuan investasi. 2. Penentuan kebijakan investasi. 3. Pemilihan strategi portofolio. 4. Pemilihan aset dan pembentukan portofolio. 5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Cara kerja manajemen investasi. 1. Manajemen investasi mewajibkan kamu membuat akun investasi sesuai dengan perusahaan atau broker yang digunakan. 2. Pihak manajemen investasi akan membantu kamu mentransfer uang ke akun investasi. 3. Nantinya manajer investasi yang akan membuat keputusan investasi sesuai dengan tujuan tabungan, waktu, hingga risiko yang diambil. 4. Manajer investasi akan berdiskusi juga terkait dengan risiko-risiko yang akan kamu hadapi. Misal,
saat kondisi pasar modal sedang naik turun. Fungsi manajemen investasi. 1. Menyediakan aktivitas investasi entitas bisnis. 2. Menentukan strategi untuk berinvestasi. 3. Mengembangkan kebijakan investasi. 4. Merencanakan bisnis atau proyek. 5. Mengurangi risiko kehilangan aset dan meningkatkan keuntungan. 6. Memeriksa keuangan untuk bisnis. 7. Untuk mengoptimalkan portofolio investasi. 8. Memprediksi evaluasi daya tarik investasi. Manfaat manajemen investasi. 1. Menjaga nilai aset. 2. Menghindari pembelian terlalu banyak. 3. Melakukan pemantauan terhadap penyusutan aset. 4. Mempermudah pembuatan anggaran. 5. Mengetahui risiko yang akan terjadi. 6. Mengamankan aset. Hukum yang mengatur manajemen investasi. Pemerintah Indonesia sendiri mengatur soal investasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dengan aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut, kegiatan investasi atau penanaman modal diselenggarakan dengan beberapa azas, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan adil yang tidak bisa dilihat karena perbedaan negara, kemandirian, kebersamaan, berkelanjutan, dan ada keseimbangan dengan kesatuan ekonomi Indonesia. Peran manajer investasi dalam manajemen investasi. 1. Mengolah aset nasabah. 2. Memutuskan instrumen investasi mana yang dibeli. 3. Memutuskan kapan instrumen dijual. 4. Melaporkan kondisi aset nasabah. Tips memilih manajer investasi. 1. Diawasi OJK. Pilihlah manajer investasi yang legal dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cara mengecek manajer investasi yang terdaftar di OJK dimulai dari buka Reksadana OJK Go ID, pilih profil, pilih manajer investasi. 2. Melihat track record. Telusuri juga track record-nya, apakah selama ini manajer investasi tersebut sudah memberikan keuntungan, apakah manajer investasi dapat dipercaya atau tidak. Cari tahu juga soal isu-isu negatif, misal penipuan atau kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan. 3. Melihat kinerjanya. Untuk melihat kinerja manajer investasi, kamu bisa mengecek di bagian prospektus reksadana dan akan terlihat grafik pengelolaan investasi. Kamu bisa menilai sendiri apakah grafik tersebut bergerak secara wajar atau mencurigakan. Hubungan manajer investasi dengan klien. Adapun hubungan seorang manajer dengan klien dalam manajemen investasi. 1. Perusahaan manajemen investasi seringkali bertindak sebagai agen atau perantara dari para pemilik saham dan perusahaan. 2. Telah menjadi suatu kepercayaan umum bahwa manajemen investasi selaku agen harus memiliki kemampuan untuk secara aktif memantau kinerja perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh nasabahnya. 4. Fokus bisnis pada industri manajemen investasi adalah manajer yang bertugas untuk menginvestasikan dan mendivestasikan
investasi nasabahnya. 5. Penasehat investasi dari suatu perusahaan manajemen investasi yang tersertifikasi harus mengelola investasi nasabahnya sesuai dengan kebutuhan serta profil risiko masing-masing nasabah, di mana penasehat keuangan akan merekomendasikan bentuk investasi yang tepat bagi nasabahnya. Manajemen investasi yang benar. Dalam praktiknya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu diversifikasi. Dalam berinvestasi, hal pertama yang wajib dilakukan adalah melakukan diversifikasi. Diversifikasi dilakukan dengan menanamkan modal dalam berbagai instrumen. Investasi jenis apapun tidak ada yang memberikan jaminan keuntungan 100%. Masing-masing investasi memiliki tingkat risiko tersendiri. Dengan menempatkan dana secara terpisah pada berbagai jenis instrumen investasi, risiko kerugian bisa ditekan. Dua, pahami risk tolerance. Strategi berikutnya adalah dengan memahami risk tolerance masing-masing. Dengan mengetahui risk tolerance, seorang investor dapat mengetahui seberapa besar dana yang bisa dikeluarkan untuk berinvestasi. Selain itu, risk tolerance juga memiliki kaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dalam berinvestasi. 3. Pilih target aset. Manajemen investasi berikutnya yang perlu kamu lakukan untuk mengoptimalkan profit adalah memperhatikan secara cermat aset investasi yang dipilih. Pilihan investasi yang bisa kamu manfaatkan cukup beragam. Kalau memiliki dana besar, kamu bisa memiliki untuk investasi di sektor properti atau emas. Selain itu, ada pula investasi dengan dana kecil seperti peer-to-peer, P2P, lending, reksadana, serta saham. 4. Rebalancing aset. Ketika kamu sudah menemukan instrumen investasi yang sesuai, langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring secara berkala. Tidak sekadar monitoring, kamu perlu menyeimbangkan kembali atau rebalancing portofolio. Langkah ini penting karena setiap instrumen investasi memiliki nilai pertumbuhan berbeda-beda. Ada yang untung, ada pula yang mengalami kerugian. 5. Fokus pada tujuan. Terakhir, cara mengoptimalkan investasi melalui manajemen investasi bisa kamu lakukan dengan memastikan bahwa langkah yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin diraih. Hal ini penting karena kemampuan fokus pada tujuan membuat kamu bisa mengambil keputusan secara tenang. Industri manajemen investasi. Kegiatan usaha manajemen investasi terdiri dari beragam bidang, termasuk mempekerjakan manajer profesional investasi, penelitian, berfungsi agar dan perdagangan atau kesepakatan, pemukiman, pemasaran, audit internal, dan menyiapkan laporan bagi nasabahnya. Manajemen industri manajemen investasi melibatkan begitu banyak pihak yang menunjukkan bagaimana kebutuhan kompleks industri ini. Selain karyawan yang membawa pelanggan datang ke industri pemasaran, ada juga petugas kepatuhan, auditor internal, keuangan, ahli komputer, dan karyawan pendukung lainnya. Manfaat investasi. 1. Bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang. Bisa mengguguli inflasi.
3. Bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap. 4. Dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan. 5. Dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan Anda. Tujuan investasi. 1. Untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain sebagainya. 2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. 3. Untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. 4. Untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. 5. Untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis. 6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Faktor-faktor pertimbangan dalam melakukan investasi. Suku bunga, safety and quality, marketability, ekspektasi, tax atau pajak, maturity date, diversifikasi. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.